Sederhana saja, yaitu bicaranya adalah tentang bagaimana jalan-jalan di Kota Metro itu mulus dan lampunya terang. Terkait dengan debat publik kedua untuk Pilkada Metro pada hari ini, kita akan melihat seperti apa situasi dan juga suasana pada saat debat dilangsungkan, di mana hanya dihadiri oleh satu paslon. Yang kami hormati pimpinan Bank Syariah Indonesia, manajer PT PLN Persero UP3 Kota Metro. Yang kami hormati Wali Kota Metro nomor urut 1 Bapak Haji Bambang Santoso SMPD. Tentu kenapa ini perlu kami sampaikan kepada Ibu semua, pasangan calon nomor urut 2 tidak bisa hadir karena ada alasan satu hal yang tidak bisa hadir, sehingga dia KPU dalam prosesnya sudah melakukan proses diskusi, kemudian sudah konsultasikan ke provinsi. Akhirnya kita pada prinsipnya tetap melaksanakan debat ini apapun kondisinya. Jadi ini adalah bagaimana bentuk fasilitasi yang diberikan oleh KPU kepada pasangan calon. Tentu yang tidak kalah ramainya tim sukses, tim kampanye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula. Bicara tentang peningkatan infrastruktur perkotaan. Bapak Ibu para hadirin, sebenarnya masyarakat Kota Metro itu yang diminta nggak muluk-muluk, sederhana saja, yaitu bicaranya adalah tentang bagaimana jalan-jalan di Kota Metro itu mulus dan lampunya terang. Kalau masyarakat sudah terpenuhi tentang kaitannya dengan dan lampunya terang, mudah-mudahan dengan itu semuanya juga Kota Metro ini akan memberikan sesuatu yang nantinya juga bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Kota Metro. Membawa paslon nomor 1, kalau bicara tentang masalah infrastruktur ini tentunya sekarang bersyukur dulu, karena bagaimanapun saya juga ketua DPC Partai Demokrat Kota Metro. Good government dan clean government dengan melakukan peningkatan dan penataan kompetensi aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Metro, pemberlakuan sistem karir berbasis merit system disertai dengan peningkatan kesejahteraan ASN. Selanjutnya adalah peningkatan mutu pendidikan dengan memberikan beasiswa kepada siswa atau mahasiswa dari keluarga tidak mampu secara finansial yang bersumber dari APBD dan CSA. Dan Bapak Ibu, kita juga perlu ketahui bahwasannya ketika kita bicara Kota Metro yang dikenal dengan kota pendidikan, kita juga memiliki 2 ormas besar yang sudah selalu berkontribusi berkaitan dengan masalah pendidikan di Kota Metro. Yang alhamdulillah hari ini juga sudah ada fakultas kedokteran.
Selamat kami ucapkan kepada media. Ada Nahdlatul Ulama yang senantiasa mengembangkan pendidikan di Kota Metro itu. Ada Umala, ada doa dari BPJS Kesehatan, perluasan pertanggungan asuransi kesehatan melalui APBD, dan peningkatan layanan ambulan gratis. Penguatan tata kelola keuangan dan aset daerah dengan diferensiasi dan optimalisasi belanja pembangunan, meningkatkan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan dan pendapatan daerah, serta pengelolaan aset daerah secara bertanggung jawab. Pengembangan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan penata kelolaan sampah dengan melakukan optimalisasi RPH yang tersedia dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah secara partisipatif. Peningkatan sektor pertanian perkotaan atau yang disebut dengan urban farming dengan pemberian insentif bagi petugas penjaga pintu air, melakukan pemulihan irigasi, kemudahan dalam memperoleh bibit unggul, pupuk, obat-obatan pertanian, dan semprotan. Mohon maaf waktunya habis Bapak. Saya kasih LPM, guru sekolah minggu dan poster, kelancaran dunia usaha, kemajuan UMKM, dan tersedianya lapangan pekerjaan bagi seluruh angkatan kerja di Kota Metro. Jika Mubarok menang, Mubarok pastikan melibatkan masyarakat seutuhnya dalam membuat kebijakan publik untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Bapak Ibu seluruh warga Kota Metro yang kami banggakan, Mubarok mengajak kita semua bersama-sama membangun Kota Metro. Tentu kami berharap warga Kota Metro dapat